Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Iman beserta jajarannya, dan yang saya hormati Bapak para penyusup, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kita masih dalam bulan Zulhijjah ya. Kemarin kita laksanakan salat sunat Idul Adha, lalu penyembelihan hewan kurban. Saudara-saudara kita yang tahun ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi tamu Allah, mereka sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah. Saya kira ini yang perlu kita coba untuk memahami ya, tentang ibadah haji. Pertama kali kita perlu pahami bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini adalah untuk kembali ke Allah. Itu tujuan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada Allah juga kita pulang. Jadi keberhasilan kita dalam menempuh kehidupan di dunia ini apabila kita mampu kembali ke Allah. Itu keberhasilan ya. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah akan menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, tercepat kembalinya kepada Allah. Saya kira itu yang pertama yang perlu kita renungkan, kita pahami adalah hidup kita ini ya berpacu untuk bisa kembali ke Allah. Makanya beberapa waktu yang lalu sering saya sampaikan, yang namanya kembali ke Allah itu bukan mati. Karena mati itu adalah ajal, batas waktu untuk kembali ke Allah. Jadi kita kembali ke Allah itu justru sebelum ajal kita tiba. Jadi maka keberhasilan hidup kita di dunia ini apabila kita bisa kembali ke Allah. Nah kalau kita nggak bisa kembali ke Allah sampai ajal tiba, nah ini artinya misi kita, tujuan hidup kita ini tidak berhasil. Nah, oleh karena itulah maka bagaimana supaya kita bisa berhasil, bisa kembali ke Allah, bermacam-macam syariat yang sudah diterapkan ya, supaya kita bisa kembali ke Allah. Terutama dalam rukun Islam kita mengenal ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Nah semuanya itu arahnya supaya bisa kembali ke Allah. Nah, syahadat misalnya mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, kita pahami siapa yang bersyahadat, siapa yang menyaksikan, siapa yang disaksikan, dan siapa yang menjadi saksi.
Nah, ini juga sudah pernah kita bahas. Yang menyaksikan ruh kita, yang disaksikan itu adalah Allah. Yang menjadi saksi adalah jasad kita. Nah, begitu juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, kita juga harus berada pada posisi, ya, posisi kita seperti apa. Maka kita perlu pahami dalam sholat itu siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Nah, makanya ada sholat secara syariat, ada sholat secara tarekat, ada sholat secara hakikat. Itu semuanya tujuannya supaya kita bisa duduk di posisi kembalinya kita kepada Allah. Zakat dan puasa juga begitu. Nah, sekarang kita bicara tentang haji, ya. Haji ini Bapak Ibu bisa kita lihat dari 3 sudut pandang, ya. Pertama, haji secara syariat. Kalau haji secara syariat itu artinya kita membawa tubuh kita ini ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan rentetan dari manasik haji. Nah, itu haji syariat. Jadi tubuh kita dibawa betul, berangkat betul kita ke sana. Nah, ini untuk melaksanakan haji secara syariat. Kita pakai ihram, lalu kemudian kita wukuf di Arafah, lalu kemudian kita ke Muzdalifah, terus kita ke Mina, lalu kita ke Mekah lagi untuk melaksanakan tawaf, ya, tawaf ifadah. Kemudian kita sa'i, lalu kita mencukur rambut. Itu rentetan ibadah haji. Jadi betul-betul kita berangkat ke sana. Tidak bisa kita lakukan di tempat lain. Ini haji syariat. Dan haji syariat itu memberi isyarat semuanya itu kembalinya diri kita ke Allah. Nah, kita ambil contoh pakai ihram misalnya. Kalau syariatnya kita pakai kain. Kita wukuf di Arafah, kita berhenti di padang Arafah, lalu kita melaksanakan amaliyah di Arafah, mulai dari kita mendengarkan khutbah wukuf, kemudian kita doa wukuf. Nah, setelah selesai kita wukuf di Arafah, lalu kemudian kita berangkat ke Muzdalifah untuk mengambil batu. Setelah dari Muzdalifah kita berangkat ke Mina untuk melaksanakan jamarat, melontar, mulai dari Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Nah, selesai kita laksanakan kegiatan di Mina atau melontar, lalu kita pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah keliling Ka'bah. Nah, setelah selesai kita tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, lalu kemudian kita melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah kita melaksanakan sa'i, lalu kita tahallul, menggunting rambut. Kita minimal 3 helai rambut yang terputus. Setelah itu selesai rentetan ibadah hajinya. Nah, makanya ada haji tamattu, ya, ada haji qiran, ada haji ifrad, ya. Jadi tergantung jenis hajinya, situasinya kita laksanakan. Ya, kalau kita laksanakan haji tamattu, kita umroh dulu, kemudian kita menunggu masa untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau haji ifrad kita hanya melaksanakan haji saja. Mungkin orang sudah melaksanakan tawaf sebelumnya atau sudah pernah melaksanakan haji, ya, dia hanya bisa melaksanakan haji saja. Nah, kalau haji qiran itu artinya kita berniat haji dan umroh sekaligus.
Jadi tergantung dengan waktu yang bersangkutan. Makanya kalau kita dari Indonesia ini biasa melaksanakan haji tamattu. Kita umroh dulu, setelah selesai umroh kita nunggu waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Terpenuhi syarat dan rukun haji secara syariat, maka dinyatakan sahlah hajinya. Apakah mabrur atau tidak? Nah, tunggu dulu, itu baru sah hajinya. Ya. Sebab antara mabrur dan sah itu dua hal yang berbeda. Ya. Setiap yang sah belum tentu mabrur. Ya. Saya ambil sebuah contoh, misalnya saya ini misalnya tukang mebel, ya, tukang bikin kursi. Lalu ada bapak yang mesan kursi. Saya tentu akan berpikir yang disebut kursi itu apa, rukun, ya, kursi itu apa. Ada kayunya, ada alatnya, ada tukang yang bikinnya. Nah, kemudian syarat dikatakan kursi, ada kakinya, ada tempat duduknya, ada sandarannya, ada tempat tangannya. Lalu di rumah itu ada kotak ikan asin. Lalu saya belah, lalu saya paku. Ada kakinya, ada tempat duduknya, ada sandarannya, ada tempat tangannya. Setelah selesai saya tegakkan. Setiap orang lewat saya tanya, Bapak ini kursi apa kotak? Pasti mereka akan mengatakan ini kursi, sah jadi kursi. Ya, cuman si pemesan kira-kira mau terima apa tidak? Nah, jangankan mau dibeli itu disuguh aja enggak. Nah, jadi si pemesan enggak mau terima, kenapa? Jelek. Nah, sah jadi kursi, cuman jelek. Nah, jadi itu. Jadi kalau persoalan sah itu terpenuhi syarat dan rukun itu sudah sah. Tapi apakah mabrur hajinya? Nah, wallahu a'lam. Nah, kapan haji itu bisa dikatakan mabrur? Nah, ketika kita masuk ke haji hakikat. Haji hakikat itu apa? Terpakai makna manasiknya. Nah, makanya ada yang haji yang mabrur tapi belum ke Mekah. Ya. Karena nama mabrur itu terpakai makna manasik. Ya. Misalnya pakai ihram. Kalau di syariat itu pakai kain, menanggalkan semua pakaian yang berjahit dan memakai yang tidak berjahit. Dua helai kain itu syariat. Hakikatnya apa? Ya. Melepaskan sifat kehambaan untuk memakai sifat ketuhanan. Sifat kehambaan lepasin semua. Iri, dengki, hasud, kata. Merasa kita yang paling benar, merasa kita yang paling pintar, kata. Nah, buang semua itu ya, itu pakaian kehambaan. Lalu kita pakai pakaian ketuhanan. Allah Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, kita pakai suka nolong orang. Allah Ar-Rahim, Allah penyayang, kita pakai sayang kepada semua makhluk Allah. Allah Al-Ghafar, Allah Maha Pengampun, kita pakai suka memaafkan kesalahan orang. Nah, ini maknanya. Nah, jadi mabrur itu terkait dengan pemakaian makna manasik. Jadi kalaupun kita sudah berulang-ulang ke Mekah gitu ya, sudah berapa kali naik haji, tapi makna manasiknya tidak terpakai. Irinya masih bersarang di hati, dengkinya juga begitu gitu ya. Pendendamnya iya gitu. Pelitnya setengah mati gitu. Nah, gimana mau mabrurnya itu? Ya. Itu yang pertama, jadi ihram. Lalu kemudian ya tawaf. Ya, tawaf kita ya, kalau di haji ya kita sudah ihram, kita ke Arafah, wukuf di Arafah, berhenti di Arafah.
Nah, berhenti di Arafah itu maksudnya apa? Nah, kalau secara syariat kan tubuh kita nongkrong di situ gitu. Nah, sambil melaksanakan amaliyahnya. Makanya ada yang disebut dengan safari wukuf. Ya, orang yang sakit dibawa ke Arafah walaupun hanya berapa menit begitu, itu pulang lagi. Nah, dibawa ke rumah sakit. Ada yang masih pakai infus dibawa ke Arafah itu. Karena syarat untuk haji itu secara syarat mesti wukuf di Arafah. Dia walaupun dilaksanakan semua syarat dan rukun hajinya, tapi kalau enggak wukuf di Arafah enggak haji. Al-Hajjul Arafah. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya ya secara syariat ya kita memang betul-betul ke Arafah. Tapi secara hakikat ya, Arafah itu apa? Ma'rifat. Wukuf itu apa? Berhenti. Nah, berhenti kemana? Berhenti kepada Allah di alam ma'rifat. Jadi artinya kita sudah mengenal Allah, nah duduklah kita di situ yang disebut dengan baqa' billah, kekal kita dengan Allah. Jadi selalu kita merasakan diri kita selalu bersama Allah. Nah, ini artinya sampai ke puncak. Sebab perjalanan kita ini kan kembali ke Allah. Ibarat orang berjalan tiba di Allah baru berhenti. Kita berjalan mulai lahir, kita terus dalam perjalanan hidup kita supaya bisa kita kembali ke Allah tadi. Nah, kalau sudah paham itu, sudah kembali kepada Allah, nah berhentilah di situ. Nah, tapi biasanya kalau orang sudah berada di puncak, itu hanya ada dua kemungkinan. Bertahan kalau enggak turun. Ya. Nah, supaya kita tidak turun, ya karena iblis itu selalu berusaha untuk menurunkan derajat kita. Nah, selalu untuk menggoda kita supaya kita turun derajat. Ya. Kalau yang pemurah gimana supaya dia pelit gitu ya. Kalau yang penyayang bagaimana supaya dia benci, ya, itu tugas iblis itu. Makanya iblis ini ya nguji kita. Sebenarnya iblis itu kawan bermain, Pak. Ya. Jadi di satu sisi itu musuh, tapi di sisi lain itu adalah kawan bermain. Ya. Ibarat orang main bola, kesebelasan Lampung misalnya, ini contoh ya. Kesebelasan Lampung bermain bola dengan kesebelasan Jakarta. Ya. Kesebelasan Lampung memasukkan bola ke gawang lawan itu cuman sekali. Cuman lawan tidak pernah memasukkan bola ke gawang Lampung. Sampai permainan berakhir maka dinyatakanlah Lampung menang 1-0. Kenapa menang? Karena ada lawan, ada kawan bermain gitu ya. Coba kalau nggak ada kawan bermain, bangun pagi kita lari-lari, kita di lapangan masukkan bola ke gawang 100 kali, enggak menang, enggak. Ya, kenapa? Karena enggak ada lawan. Nah begitu juga kita ini, iblis itu di satu sisi lawan, di sisi lain kawan. Nah, maka ketika kita digoda iblis begitu, nah kita menang. Alhamdulillah, terima kasih iblis. Nah, kau sudah menjadi kawan saya bermain. Nah, cuman masalahnya iblis ini kan licik ini. Dia ngajak main, dia ngelihat kita nggak ngelihat dia. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, supaya kita tidak turun derajat, maka berangkatlah kita ke Muzdalifah, ngambil batu kerikil di situ, siap-siap. Ya. Apa batu kerikilnya? Zikir dalam hati. Nah, setelah kita sampai ke puncak, paham ma'rifat, nah, ambillah kerikil. Kerikil itu secara syariatnya betul, kerikil betul kita ambil di Muzdalifah itu. Nah, cuman kalau ngambil kerikil di Muzdalifah itu ya hati-hati juga, jangan setiap yang keras itu kerikil. Kotoran unta juga kalau sudah kering keras juga. Jadi kita ambil batu. Setelah kita ambil batu di Muzdalifah, berminap kita di situ, lalu kemudian kita berangkat ke Mina. Mulailah kita melempar ya, jamarat
Jumratul ula, wusta dan aqabah. Pada hari pertama kita melempar jumratul aqabah dulu. Hari pertama tanggal 10. Tanggal 11 dan 12-nya kita melempar ula, wusta, aqabah. Besok tanggal 12 ula, wusta, aqabah. Kalau kita munafar awal, berangkatlah kita pulang ke Mekah. Kalau kita munafar sani, tunggu sehari lagi, tanggal 13 lempar lagi 1, 2 atau ula, wusta, aqabah. Nah, setelah selesai pulanglah kita ya ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, melempar, apa yang kita lempar, dengan apa kita melempar, dengan kerikil yang kita ambil tadi. Dalam hidup kita ini kan selalu saja kita ya dihadapkan dengan persoalan hidup gitu ya, masalah-masalah yang kadang-kadang masalah itu akan membawa kita kepada syirik, membawa kita durhaka kepada Allah. Nah, begitu kita sadar itu adalah godaan iblis, maka kita ingat kembali ke Allah, ingat hati ke Allah. Maka perlu kita mencari kerikil dulu, talqin zikir dulu. Nah, baru kita bisa untuk membiasakan hati kita zikir kepada Allah. Nah, lalu kemudian kita berangkatlah kita ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, tawaf itu artinya keliling Ka'bah. Nah, keliling Ka'bah, Ka'bah itu posisinya di sebelah kiri, kita mutar 7 kali putaran. Ya, artinya dalam perjalanan hidup kita di atas dunia ini selalu dalam poros ketuhanan. Nah, ingat kita kepada Allah di mana saja kita berada dan di posisi apapun kita bekerja, apakah sebagai pegawai, apakah sebagai petani, pedagang, apapun pekerjaan kita, selalu hati ingat ke Allah. Nah, makanya diwanti-wanti betul sama Allah, itu jangan sampai lalai kata Allah. Wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, iblis masuk menggoda. Nah, supaya kita tidak tergoda, maka kita disuruh oleh Allah selalu ingat, jangan lalai. Nah, terus menerus di mana saja kita berada. Nah, setelah kita melaksanakan tawaf ya 7 kali putaran tadi, lalu kemudian kita melaksanakan sa'i, safa, marwah, marwah, safa. Start kita dari safa, finish kita di marwah gitu ya. Apa ini? Nah, secara hakikatnya maknanya itu artinya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bersegeralah kamu meminta surganya yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Maksudnya apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan. Sekecil apapun kejahatan itu, walaupun hanya berburuk sangka aja sudah enggak mau lagi. Mau membuli-buli orang sudah enggak mau lagi. Itu menghindar dari kejahatan. Ya, ada orang mencaci maki, nah kita menghindar. Nah, jangan kita suka mendengarkannya. Ya, itu namanya kita berusaha menghindar dari kejahatan. Lalu berlari-lari pula kita mengejar kebaikan. Itu namanya sa'i. Berlari-lari kita untuk mengejar kebaikan, walaupun hanya bersedekah setetes air putih, segelas air putih, atau bersedekah sebingkah kurma. Ya dah. Yang kata Allah, surganya Allah itu seluas langit dan bumi, itu disediakan untuk orang yang takwa. Maksudnya banyak betul kesempatan untuk berbuat baik.
disediakan untuk yang takwa bagi yang mau. Ya. Kalau yang nggak mau ya walaupun sudah ya kelihatan ada kesempatan, tidak mau dia gunakan kesempatan itu. Nah, jadi artinya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Artinya begitu banyak kesempatan untuk berbuat baik. Nah, kalau kita mau, cuman kadang-kadang kan nggak mau gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu namanya kita memakai makna manasiknya atau hakikatnya. Nah, setelah selesai kita tawaf apa sa'i, lalu kemudian kita tahallul. Tahallul itu mengakhiri, artinya dari proses pelaksanaan ibadah haji, menggunting rambut. Nah, sederhana sekali. Ya, hanya memotong rambut, minimal 3 helai rambut terpotong, gitu ya. Apakah maksudnya ini memotong rambut-rambut ketamakan? Nah, jadi kalau sudah paham kita sudahlah ambil saja dunia ini secukupnya, jangan tamak ada lagi gitu. Semuanya mau kita borong punya kita semua, kawan nggak punya kesempatan lagi berbuat gitu ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi ya kalau hanya sekedar kita menjalankan syariatnya saja sederhana sekali. Maaflah ya. Pantasan kalau orang-orang yang nggak paham atau orang-orang yang benci sama Islam dikatakan kayak main-main begitu. Karena nggak paham. Tapi begitu kita pahami ternyata sangat dalam sekali. Nah, jadi makanya mabrur itu saya katakan apabila makna manasiknya terpakai, itu baru bisa mabrur. Kalau hanya terpenuhi syarat dan rukun itu baru sah. Nah, jadi kapan kita bisa lihat kemabruran itu? Nah, setelah pulang. Nah, setelah pulang kita ke tanah air, nah terlihat kemabrurnya itu. Bagaimana dia bersikap menyikapi hidup ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu artinya haji secara syariat dan haji secara hakikat. Tapi untuk sampai kepada haji secara hakikat itu perlu untuk melaksanakan haji secara torekat. Nah, makanya torekat itu jalan untuk mendapatkan haji secara hakikat. Apa itu haji secara torekat? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz di dalam bukunya Sirrul Asrar beliau mengatakan wa amma bayanu hajjil tariqah fazaduhu wa rahilatuhu awalan al-mailu ila sahibit talqin wa akhduhu minhu. Ya. Adapun haji secara tarekat itu ya, fazaduhu wa rahilatuhu, bekal dan kendaraannya, al-mailu ila sahibit talqin, itu bekalnya ya. Bekalnya adalah kecenderungan hati untuk ya bertemu dengan sahibut talqin, guru mursyid ya. Jadi kita ada keinginan kita untuk bertalqin zikir, itu modal utama ya, untuk mendapatkan haji secara hakikat tadi melalui haji secara tarekat. Mana haji secara tarekat ya, biayanya atau modalnya kecenderungan hati untuk mengambil talqin. Ada kemauan hati. Kadang-kadang kita ini sudah dengar, sudah tahu, tapi hati tidak ada kemauan. Bagaimana kita mau sampai kepada haji hakikat? Katanya. Karena tidak ada kemauan untuk talqin zikir. Kita sudah tahu baik dari ceramah, baik dari kita baca buku itu ya, dari cerita-cerita kawan itu ya. Ada, tapi nggak ada kecenderungan hati. Berarti nggak ada biaya untuk berangkat. Jadi biayanya itu kalau haji syariat kan ONH-nya bayar, Pak. Ya dah. Tetapi secara tarekat itu ada kemauan, itu biayanya itu. Kalau nggak ada kemauan, itu nggak akan bakal. Nggak, kalau nggak ada ongkos, nggak berangkat.
Ada kendaraannya apa? Wa akhdhuhu minhu, langsung mengambil talqin zikir. Nah, tuh. Jadi biayanya itu secara tarekat ini ada kemauan hati untuk mengambil talqin. Kendaraannya apa? Kendaraannya ya mengambil talqinnya itu sendiri. Ada kemauan, lalu kemudian kita bertemu dengan sahibut talqin dan kita minta untuk ditalqin zikir. Nah, talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Ya, bagaimana cara kita melaksanakan zikir? Secara sederhana itu belajar cara berzikir. Tapi secara hakikatnya mempersambungkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya setelah kita talqin zikir itu artinya tersambung ruhaniyah kita kepada guru-guru di atas sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau tidak ada talqin zikir itu artinya tak tersambung. Mungkin kita sudah tahu kalimat la ilaha illallahnya, gitu. Tapi tidak tersambung ya kepada guru. Nah, jangan sampai kita seperti naik kereta, ya. Kita merasa sudah nyaman duduk di gerbong kereta, sudah pakai AC, kursinya empuk, kayaknya udah nyampai betul itu. Lokomotifnya jalan, gerbong tinggal. Kenapa? Enggak nyantol. Ya, enggak nyantol ke lokomotif. Nah begitu, jangan sampai kita merasa kita sudah rajin ibadah, itu sudah mau masuk surga betul, nah, tapi ternyata ya ibaratnya itu tadi tidak tersambung. Nah, makanya perlu kita belajar kepada seorang guru. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang biaya dan kendaraannya. Ya. Kemudian mulazamatu zikir bil lisan ma'a mulahazati ma'nahu. Jadi biayanya tadi apa? Kecenderungan hati untuk mengambil talqin zikir dan ditalqin. Bukan hanya sekedar ada kecenderungan tapi tidak ditalqin. Jadi ada kemauan hati, kemudian kita minta talqin. Itu namanya biayanya. Nah, kalau belum ada itu gimana kita berangkat? Nggak ada biaya. Nah, lalu kendaraannya apa? Membiasakan zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu kendaraannya. Nah, biasakan lisan. Summa mulazamatu zikir bil lisan, kemudian membiasakan zikir dengan lisannya serta merasakan atau memahami makna yang terkandung di dalam kalimat itu, la ilaha illallah. Itu kendaraan untuk sampai. Ya. Nah, kalau tidak pakai apa kita berangkat? Nah, kenapa? Karena zikir la ilaha illallah itu kalau kita pahami Bapak Ibu, ya, itu sudah terselip di situ syariat dan hakikatnya. Ya. Kalimah la ilaha illallah kita laksanakan zikir dalam kajian ilmu tarekat itu menggunakan dua bahasa. Ada bahasa lisan, ada bahasa tubuh. Ya. Bahasa lisan diucapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Bahasa tubuhnya memakamkan zikirnya. Mulai dari bawah pusat, tarik sampai ke ubun-ubun, kemudian bawa ke bahu yang kanan, melintasi latifah khafi dan latifah ruh, terus dibawa ke bahu yang kiri, melintasi latifah siri dan latifah qalbi. Ya, pukulkan dengan keras dalam hati sanubari, bidarbin sadidin. Ya, dengan pukul yang kuat dalam hati sanubari. Itu artinya badan kita bergerak. Nah, ini nanti akan sampai kepada memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu. Maka Sultan Aulia mengatakan di sini, ya, wa ma'amulahazati ma'nahu. Nah, serta kita
merasakan makna yang terkandung di dalamnya itu. Karena ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah itu secara bahasa itu diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam artian itu nafi dan isbat. Yang namanya Tuhan itu punya sifat 7 yang disebut sifat ma'ani, ya, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sifat 7 itu ada di diri kita gitu. Nah, ketika kita mengucap la ilaha illallah itu kita ada suara. Ya, suara itu artinya berkalam. Ya. Nah, kalau dinafikan tidak ada yang berkalam melainkan Allah. La ilaha illallah. Kalam yang kita ucapkan itu didengar sama telinga kita, maka disebut la sami'un illallah. Tak ada yang mendengar kecuali Allah. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, badan kita bergerak, ya. Dengan adanya gerakan itu memakamkan zikirnya. Gerakan itu artinya karena kita mampu menggerakkan, mampu itu qudrat, maka disebut la qadirun illallah. Ada kemauan kita untuk menggerakkan badan kita itu, ya. Kemauan itu iradat, kehendak, ya. Maka disebut la muridun illallah. Tak ada yang berkehendak kecuali Allah. Lalu kemudian kita melihat tubuh kita ini bergerak, gitu ya, memakamkan zikirnya. Melihat itu basar, la basirun illallah. Nah, jadi artinya kalimat zikir la ilaha illallah itu dipakai dengan lisan dan dipahami maknanya. Nah, maka disebutlah dia nafi dan isbat. Jadi makanya ada ucapan dan ada gerakan. Itu kendaraan, itu kendaraan pertama. Jadi kendaraannya itu adalah mengamalkan zikir la ilaha illallah. Sampai summa yahsulu hayatul qalbi, sampai ya berhasil hidup hati kita dengan ingat kepada Allah dengan zikir. Summa yastaghilu bi dzikrillah taala fil batin. Nah, kemudian terbiasalah hati kita itu untuk mengingat Allah, ya, di mana saja, sampai hati kita bersih dari selain Allah. Nah, jadi itu tujuannya. Itu zikir haji secara tarekat. Nah, pertama biayanya, ada kemauan kita untuk mengambil talqin zikir dari sahibut talqin, lalu kita minta talqin kepada beliau. Kemudian yang kedua, ngamalkan kendaraannya, mengamalkan zikir la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini awalan biltizami asma'i sifat liyadhhira ka'batus sirri bi anwar sifatil jamal kama amarallahu ta'ala Ibrahim wa Ismail biqaulihi an tahhira baiti lit-taifin. Jadi yang pertama yaitu dengan menggunakan asma sifat, ya, dengan kita melaksanakan zikir jahar la ilaha illallah untuk membersihkan hati. Sebab sampai kita kepada kebersihan hati. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala satunya itu ada alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, sampai bersih hati kita dari selain Allah. Kemudian kalau Ka'bah di Mekah itu dibersihkan karena orang mau tawaf, tapi hati kita dibersihkan karena akan ditilik oleh Allah. Jadi yang selalu ditilik, diperhatikan Allah itu hati kita itulah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu dan hartamu, yang dipandang Allah itu hatimu itu. Tersambung enggak hati kita ke Allah, katanya. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian sumal ihram bi nurir ruhil quddus. Kemudian memakai ihram dengan cahaya Ruhul Qudus.
Summa dukhulul ka'batul qalbi, summa tawaful qudum bimulazabatil ismi sani wa huwa Allah. Nah, kemudian yang kedua kita memakai pakaian ihram. Pakai ihram ini artinya apa? Meliputi nur ya. Summa ihram binuri ruhul qudus. Nah, kalau dalam kajian tasawuf yang bicara masalah sholat, membungkus tubuh kasar itu dengan tubuh halus. Jadi artinya apa? Kalau dalam istilah sholat itu menutup aurat. Menutup aurat. Ya, menutup aurat itu apa? Menutup tubuh yang kasar dengan tubuh yang halus. Maka di sini disebut ihram binurir ruhil qudus. Jadi sehingga apa? Sehingga yang terlihat itu adalah tubuh yang halus. Karena tubuh yang kasar kita ini dia hanya bisa melaksanakan atas kehendak daripada tubuh yang halus. Maka disebutlah tubuh yang kasar ini hakikatnya mati. Ya. Maka kalau disebut mati itu artinya tubuh yang halus kita itu meninggalkan tubuh kasar. Artinya ruh kita melepaskan jasad. Nah, sekarang pakai ihram itu apa? Ya. Memakai ihram itu meliputi atau dengan nur ruhul kudus, cahaya ruhul kudus itu ya, meliputi badan atau tubuh yang zahir ini. Summa dukhulul ka'batul qalbi, masuklah kita ke Ka'bah hati. Artinya kita masuk ke dalam hati sanubari kita. Summa tawaf qudum. Tawaf qudum dalam artian membiasakan zikir yang kedua, ismu zat. Nah, zikir khafi lah istilahnya. Nah, jadi yang pertama pakai zikir la ilaha illallah. Nah, kemudian kita biasakan hati kita dengan zikir ismu zat. Summa zahaba ila arfatil qalbi, kemudian kita berangkat ke padang Arafah qalbi. Nah, masuk kita ke Arafah qalbi. Wa huwa maudhi'ul munajat fa waqafa fiha bi mulazamatil ismi salis wa huwa hu wa rabi wa huwal haq. Nah, ini kan rentetannya. Nah, kemudian kita berangkatlah kita ke Arafah qalbi. Nah, masuk nongkronglah di situ. Berhentilah ya di alam ma'rifat, di hati yang paling dalam dengan menggunakan zikir yang ketiga dan yang keempat. Mana yang ketiga? Hu. Yang keempat hak. Nah, maka la ilaha illallah, kemudian ismu zat Allah, kemudian hu, kemudian hak. Nah, ini perlu untuk dipelajari secara khusus gitu ya. Nah, bagaimana cara melaksanakan zikirnya, hu-nya gimana, haknya seperti apa. Dan itu biasanya itu ada riyadhah tersendiri gitu, untuk melaksanakan itu. Nah, ini yang disebut ya, yang saya sebut tadi haji secara tarekat. Nah, kalau kita tidak menjalankan haji secara tarekat, bagaimana kita akan sampai kepada haji secara hakikat gitu. Nah, makanya saya bilang tadi, walaupun berulang-ulang kita ke Mekah sana belum tentu mabrur gitu. Karena mabrur itu tadinya itu bahwa terpenuhi, terpakai makna manasiknya. Nah, untuk bisa memakainya itu secara sempurna mesti melalui haji secara tarekat ya. Kita belajar dulu cara mengamalkannya seperti apa, lalu kemudian kita laksanakan amalah zikirnya, zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian kita biasakan di hati kita dengan ismu zat atau zikir khafi. Kemudian masuklah kita kepada Arafah qalbi dengan ismu, dengan zikir hu gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan hak. Nah, 4 ini la ilaha illallah, kemudian ismu zat Allahu Allah, kemudian hu, kemudian hak. Nah, bagaimana cara pengamalannya? Nah, di sini perlu untuk ya mengambil dari ahlut talqin atau sahibut talqin. Jadi
begitu kita talqin itu baru biaya, istilahnya pembuka gitu ya. Tapi kelanjutan nanti itu selalu kita amalkan ya di bawah bimbingan guru tadi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu artinya kita membiasakan zikir yang 4 itu ya. Dengan membiasakan isim yang ketiga, hu, dan yang keempat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada kaitannya juga dengan syahadat. Ya. Syahadat itu kan ada 7 tingkatan syahadat. Nah, kalau di kita kan baru 1 syahadatnya berasyhadu alla ilallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah saja. Nah, syahadat itu ada 7, Pak. Ya dah. Ada namanya syahadat syariat, ya dah. Syahadat syariat itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah atau la ma'bud illallah. Masuk ke syahadat tarekat, la maksud illallah, ya dah. Masuk ke syahadat hakikat, la maujud illallah. Masuk kepada syahadat ma'rifat, la ma'ruf illallah. Masuk kepada syahadat batin, hu, ya Allah Allah, syahadat batin, ya Allah Allah itu semua zat. Masuk ke syahadat ghaib, ya hu tadi. Masuk ke syahadat barzakh, namanya itu hak. Nah, bagaimana kita melakoni itu, melaksanakan itu, lagi-lagi ini mesti dalam bimbingan seorang guru yang mursyid, gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah kita mendengar, kita pahami itu, nah kita cari guru ya, supaya kita bisa istilahnya haji tadi, mabrur tadi, gitu ya. Nah, jadi untuk ada kaitannya dengan syahadat yang 7 tingkat itu saya bilang. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, summa yazhabu ila Muzdalifatil Fuad. Nah, kemudian berangkat kita ke Muzdalifah Fuad. Wa yajma'u banal khamis wa huwa hayyun. Kemudian kita berangkat ke Muzdalifah di hati, gitu ya. Hati yang paling dalam. Lalu kita mengamalkan isim yang kelima, yaitu hayyun. Kemudian digabungkan dengan yang keenam, qayyum, ya qayyum, ya qayyum. Nah, lagi-lagi ini rentetannya. Nah, bagaimana cara pengamalannya? Tentu satu-satu, enggak bisa sekaligus, gitu ya. Nah, bagaimana cara zikir jaharnya, bagaimana cara zikir khafinya dengan ismu zat, bagaimana cara zikir hu-nya, bagaimana cara zikir haknya, gitu ya. Sampai kepada zikir hayyunnya, qayyumnya, gitu ya. Satu-satu. Nah, ini yang rentetan untuk mendapatkan haji yang mabrur. Jadi secara syariat kita ke sana, ke Mekah, tetapi yang dimaksudkan ingin kita mabrurnya, untuk dapat mabrurnya terpenuhi, terlaksananya makna manasik. Nah, untuk itu maka kita melalui haji secara tarekat. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu kita belajar cara berzikirnya supaya kita bisa masuk ke situ, gitu. Jadi bukan hanya sekedar didengar, dipahami, tetapi betul-betul diamalkan. Ya. Kan kalau kita haji secara sehat kan betul-betul berangkat kita ke tanah suci, baru kita bisa melaksanakan secara syariat. Nah, begitu juga secara hakikat ini, ya, bukan hanya sekedar dipahami dan didengarkan, tapi betul-betul dilaksanakan, gitu ya. Nah, baik secara maknanya maupun secara amalnya. Kalau secara maknanya itu makna manasik tadi, Allah Maha Pengasih, nah kita suka nolong orang, itu kan maknanya. Tapi secara amalan, ya, melalui haji secara tarekat, mengambil talqin zikir, lalu ngamalkan zikir la ilaha illallah, zikir jahar, masuk ke zikir khafi, masuk ke zikir ampusia, gitu ya. Terus masuk lagi kepada zikir hak, terus masuk lagi kepada hayyun, masuk ke qayyum, gitu ya. Nah, ini rentetan untuk melaksanakan haji secara tarekat. Ya, dengan kita melaksanakan itu
pada akhirnya hati kita menjadi bersih dari selain Allah. Ketika hati kita sudah bersih dari selain daripada Allah, maka kita sampailah kita kembali ke Allah. Kalau sudah kembali ke Allah, ya insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Ya, makanya rentetan-rentetan syariat itu semuanya menjurus ke sana. Maka saya pikir ya, dengan tidak menyampingkan pemahaman kita tentang pahala, tentang surga, itu kan informasi untuk kita bisa bergairah beramal. Artinya enggak sia-sia kita beramal, tapi itu bukan tujuan Bapak Ibu. Maaf ini, surga dan pahala itu bukan tujuan. Banyak kan hadis-hadis yang menyampaikan kalau ngamalkan ini pahalanya seperti ini gitu ya. Apa salat sunat misalnya di pagi hari salat subuh gitu ya, maka kita akan mendapatkan pahala ya seisi langit dan bumi. Pahalanya lebih besar daripada seisi langit dan bumi. Ini untuk menggairahkan kita dalam beribadah, dan memang benar terasa betul manfaatnya itu. Tapi lagi-lagi saya katakan itu bukan tujuan ya. Tujuan kita dalam kehidupan ini gimana kembali ke Allah. Nah, rentetan untuk kembali ke Allah itu kita pahami mana-mana syariatnya tadi, terutama dari haji ini tadi, secara syariat, secara hakikat, secara ma'rifat. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira untuk materi saya cukupkan demikian. Ya, kalau masih ada waktu kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, lebih kurang 45 menit telah berlalu penjelasan dia tentang makna daripada haji